Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ewin Saputra Siregar, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Padang Lawas Utara dan bertugas di SDN 100 Simaninggi. Terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator Bapak Muhammad Yakub Sitorus dan juga kepada pengajar praktik Ibu Teti Maharani Pulungan. Video kali ini berisi tugas demonstrasi konstekstual modul 1.3, yaitu membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Inquiry apresiatif atau IAI merupakan suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, dan maupun masa depan. Inquiry apresiatif dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada, mencari cara agar hal baik tersebut dapat dipertahankan, sehingga memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pendekatan inquiry apresiatif dengan metode Bagja dapat dilakukan sebagai langkah yang tepat untuk melakukan perubahan di sekolah. Metode Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dan individu, kelompok, dan komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan legal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berdasarkan penjelasan tersebut, saya menyusun sebuah visi, yaitu menciptakan generasi bangsa yang beriman, berbudaya, berkarakter positif, berdaya saing, dan memiliki jiwa kepemimpinan sesuai profil pelajar Pancasila. Penjelasan setiap komponen visi yang saya buat, yang pertama yaitu beriman, membangun generasi yang memiliki keyakinan dan spiritualitas yang kuat serta menghormati nilai-nilai keagamaan. Yang kedua yaitu berbudaya, menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai etnis dan moral yang hidup dalam kebudayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu berkarakter positif, yaitu menanamkan nilai-nilai moral, etika, integritas, dan tanggung jawab dalam perilaku dan interaksi sehari-hari. Yang keempat, berdaya saing, yaitu mempersiapkan generasi yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan mentalitas untuk bersaing secara global dan menghadapi tantangan zaman. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu membentuk generasi yang tidak hanya mampu memimpin diri sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memimpin orang lain. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya menyusun prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Pada tahap buat pertanyaan utama, pertanyaan yang saya buat adalah: 1. Mengapa saya perlu membuat pembelajaran kreatif dan menyenangkan? 2. Apa yang saya lakukan untuk membuat pembelajaran kreatif dan menyenangkan?
menyenangkan? Atas pertanyaan tersebut, maka tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah: satu, pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dapat meningkatkan motivasi siswa, nyaman dalam pembelajaran, dan mengembangkan cara berpikir yang inovatif. 2. Melakukan survei kepada siswa tentang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan menurut siswa. 3. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. 4. Mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang saya ajukan adalah: 1. Apa pengalaman kreatif dan menyenangkan yang pernah dialami siswa? 2. Aktivitas apa yang menurut siswa membuat mereka kreatif dan menyenangkan? 3. Kreativitas apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkannya? 4. Apa manfaat dari pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan? Atas pertanyaan tersebut, maka tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah: 1. Meminta siswa untuk menceritakan atau menuliskan pengalaman belajar yang kreatif dan menyenangkan. 2. Meminta siswa untuk menceritakan dan menuliskan keterampilan yang sudah mereka miliki melalui pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. 3. Meminta siswa merasakan manfaat yang timbul setelah melakukan pengalaman pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Pada tahap gali mimpi, pertanyaan yang saya ajukan adalah: 1. Apa kebiasaan-kebiasaan baru setelah saya berhasil meningkatkan kreatif siswa dengan pembelajaran yang menyenangkan? 2. Proses pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas siswa dan menyenangkan? 3. Apa manfaat yang timbul setelah melakukan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan? Atas pertanyaan tersebut, maka tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah: 1. Membuat gambaran siswa saya setelah berhasil meningkatkan kreativitasnya melalui pembelajaran yang menyenangkan. 2. Membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh tentang menumbuhkan kreativitas siswa. 3. Menuliskan dan menggali pendapat siswa mengenai proses pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. 4. Membuat rancangan rencana pembelajaran bersama siswa. 5. Menuliskan dan menggali pendapat setiap siswa tentang manfaat setelah melakukan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Pada tahap jabarkan rencana, pertanyaan yang saya ajukan adalah: 1. Apa langkah-langkah persiapan melakukan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan? 2. Apa hal-hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan? Atas pertanyaan tersebut, maka tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah: 1. Membuat daftar pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dari hasil survei siswa. 2. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. 3. Merancang tahapan proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan sesuai model pembelajaran. 4. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran. Pada tahap atur eksekusi, pertanyaan yang saya ajukan: 1. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan? 2. Apa peran masing-masing dari pihak yang dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran kreatif dan menyenangkan? 3. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah terwujudnya pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan? Atas pertanyaan tersebut, maka tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah: 1. Mengajak kepala sekolah dan
rekan sejawat melakukan kolaborasi secara bersama untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. 2. Membagi peran masing-masing pihak melalui diskusi dan kolaborasi. 3. Mengembangkan rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. 4. Membuat tindak lanjut dari hasil refleksi. Demikian tahapan bakja yang telah saya buat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.